Kita lanjutkan kuliah kita pada saat ini. Kita sudah ke kuliah keempat. Jadi kita sudah menginjak ke rencana keselamatan. Kalau yang minggu lalu manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah merencanakan keselamatan. Jadi kita ulangi yang minggu lalu, bahwa manusia diciptakan untuk tidak mati di Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi ketika manusia melanggar perintah atau tidak kuasa untuk menaati perintah Allah, maka akhirnya manusia kembali ke debu yang tadinya dibentuk oleh Allah untuk menjadi semakin sempurna, tidak mengalami kematian. Tetapi ketika pelanggaran itu terjadi, jatuh lagi ke semula, ya, yang tadinya debu, maka dia kembali menjadi debu. Tetapi apakah Allah kemudian berhenti dari situ ketika rencananya itu seakan-akan gagal? Tidak, ya. Maka kemudian dia, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari semua, ya, rencananya yang akan kembali lagi memperbarui rencananya. Jadi ayat ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi Adam dan Hawa ini dia menebang pohon, kemudian menutupi tubuhnya dengan pohon, ya, dengan kulit pohon. Nah, nanti pelanggaran Adam dan Hawa dalam hal ini dia sudah diampuni, ya. Jadi nanti sudah diampuni, tetapi dari akibat pelanggaran itu Adam dan Hawa akan mendapatkan dampak, yaitu kematian tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah Tuhan melihat kejatuhan Adam dan Hawa, maka yang pertama bahwa nanti Adam dan Hawa pasti mati. Tetapi ada juga, ya, kutukan yang karena kemarahan Allah, maka Allah mengutuk bumi. Jadi kalau misalkan kita atau orang tua yang marah kepada anaknya, dia kadang tidak memukul anaknya tapi memukul tembok gitu. Nah, karena marah si orang tua. Nah, demikian juga Tuhan Allah ini. Tuhan Allah dia juga mengutuk bumi. Artinya kayak memukul tembok gitu, mengutuk bumi. Jadi di ayat 16, ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, maksudnya kepada Adam ini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, di sini dengan susah payah kembali, kedua pasang manusia ini akan dengan bersusah payah seperti yang ditulis di Kejadian tadi, dan akhirnya dia akan mati kembali menjadi debu. Nah, tetapi apakah kemudian Allah berhenti dari sini? Ya, setelah itu kemudian Allah dari pelanggaran-pelanggaran itu dia kemudian sebenarnya sudah mengampuni, ya, sudah mengampuni akan dosa dari Adam dan Hawa ini, dengan bukti kemudian dan Tuhan di ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, ini lalu mengenakan kepada mereka. Jadi yang tadinya Adam dan Hawa itu menggunakan pakaian dari kulit pohon, nah sekarang diganti oleh Allah ke kulit binatang, ya. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dia mengampuni dosa-dosa dari Adam dan Hawa itu. Meskipun kemudian dampak dari pelanggaran itu tetap ada, tapi secara pengampunan dosa sudah diampuni saat itu juga. Makanya kalau kemudian di Perjanjian Lama kalau meminta pengampunan dosa, kan dia menyembelih domba kemudian memotong dengan darahnya dibawa ke bait Allah gitu, di tempat kudus dengan membawa darah. Nah, nanti disinilah kemudian ini menjadi gambaran dari pengorbanan yang dilakukan oleh, jadi ketika pengampunan dosa, Allah pasti menumpahkan darah dari binatang itu. Nah, ini sebagai gambaran nanti di Perjanjian Lama bahwa ketika ingin meminta pengampunan dosa juga melakukan penyembelihan domba dan membawa darahnya ke bait Allah. Nah, ini sebagai bentuk dari permintaan pengampunan dosa seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri dengan memberi kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Dengan demikian, kalau memberikan kulit binatang pasti dia akan menumpahkan darah. Itulah gambarannya. Nah, kalau kemudian berlanjut nanti rencana Allah itu tidak berhenti sampai di situ, ya. Jadi ketika rencananya itu dihalangi oleh iblis, bukan berarti kemudian Tuhan berhenti terus mutung gitu, ya. Terus enggak melakukan rencana penyelamatan pada manusia. Nah, sebenarnya dari awal sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa Allah akan menolong manusia yang jatuh dalam pelanggaran ini. Jadi ayat 14, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini Allah sudah membuat rencana plan B, ya. Jadi dia dengan nanti akan mendatangkan Adam yang kedua, ya, yang juga akan mengadakan permusuhan antara ular ini dengan keturunan perempuan, ya. Biasanya kalau keturunan kan laki-laki dari pihak laki-laki, tapi ini keturunan perempuan. Jadi sudah nubuat pertama nanti bahwa
Tuhan akan lahir dari seorang perempuan. Kalau biasanya kan turunan itu dari laki-laki, tapi untuk ini turunan dari perempuan itu. Dengan meremukkan kepala si ular, artinya kepala si iblis akan dikalahkan, meskipun Tuhan yang akan dikirim itu nanti diremukkan tumitnya. Di sini merupakan gambaran bagaimana nanti Tuhan Yesus akan menderita dan akan mati, kemudian mengalahkan iblis, tetapi dia juga diremukkan tumitnya. Nah, dengan rencana penyelamatan itulah maka kedatangan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian bangkit, maka artinya bahwa yang kematian tidak menguasai lagi, karena iblis adalah sumber kematian, raja kematian. Ketika Tuhan Yesus mati kemudian bangkit, berarti kematian sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus itulah. Nah, makanya kemudian kehidupan anak cucu Adam dan Adam sendiri nanti akan dicangkokkan kepada Yesus yang sudah menang dari maut itu. Sehingga nanti kita ketika orang mati dikuburkan akan dibangkitkan seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan orang mati kemudian hidup yang kekal, kebangkitan orang mati itu nanti kebangkitannya seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi memakai tubuh yang baru, yang diperbarui. Tubuh yang lama ini tapi diperbarui menjadi tubuh yang sempurna, seperti tubuh Tuhan Yesus. Jadi tubuh yang dibangkitkan nanti seperti tubuh Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi dia bisa masuk ke dalam kamar yang terkunci atau ke dalam ruangan yang terkunci, seperti ketika Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya, atau bisa terangkat dan terbang seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi disinilah letak dari kebangkitan yang kedua yang direncanakan oleh Allah nantinya. Nah, mungkin kita bertanya ya, kalau tubuh sudah tercerai-berai, sudah dimakan ikan, sudah tercerai-berai atau mungkin sudah terbakar, bagaimana bisa memulihkan menjadi tubuh yang baru? Nah, jawabannya adalah ketika yang tadinya tidak ada, manusia yang tadinya tidak ada, Allah bisa membuat menjadi ada, apalagi nanti ketika kebangkitan tubuh yang sudah pernah menjadi ada akan jauh lebih mudah Tuhan memulihkan kembali keadaan seutuhnya. Seperti di Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Disinilah manusia yang direncanakan Allah yang semula akan kembali lagi
dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi Adam yang kedua. Nah, sehingga rencana semula Allah untuk menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua. Begitu kira-kira secara singkat bahwa kuliah pada pagi hari ini. Jadi antara Adam itu melakukan pelanggaran, kemudian digenapi rencana Allah itu dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua. Demikian, terima kasih. Sebagai ayat penutup bahwa manusia akan dibangkitkan dari Yohanes 5 ayat 27 dan 28. Ayat 28 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itulah hari akhir nanti, sebelum ada Yerusalem yang baru, sebelum kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Demikian penjelasan singkat. Nanti untuk secara detailnya ayat-ayatnya bisa didiskusikan lagi. Tapi inilah strategi atau rencana penyelamatan Allah. Kita bisa didiskusikan lagi untuk detailnya dalam kuliah tatap muka. Terima kasih.